terlalu vokal tapi lupa basisnya dari feminis itu malah bikin orang-orang yang sudah bekerja keras untuk menyetarakan wanita dan perempuan itu malah jadi sia-sia. Ya kalau sampai sekarang sih kalau menurutku memang masih Indonesia tuh masih patriarki banget. Kita masuk ke ini. Saya mau nanya sama Mbak Iti. Kira-kira dalam perkembangan feminisme ini ada nggak peran laki-laki di dalam? Maksudnya dalam artian untuk istilahnya feminisme ini kan menyamaratakan derajat wanita dan laki-laki ya. Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan laki-laki untuk membantu hal itu tersebut? Apa ya? Kalau aku sih bilangnya peran laki-laki di sini adalah untuk memahami bahwa hal yang dinamakan kodrat dengan hal yang sebenarnya bukan kodrat tapi cuma dimasukkan berdasarkan label keperempuan gitu, itu tuh berbeda. Dan ketika sudah setidaknya kalau Indonesia sendiri aku harapnya sih awareness-nya yang ditingkatin. Kayak sebenarnya nyadar gitu lah ya. Tahu kalau misalnya ini tuh seksis, tahu kalau misalnya itu nggak adil, tahu kalau misalnya ini tuh menyakiti, tahu kalau misalnya ini ketika mereka sudah tahu, mereka pada akhirnya tinggal kepilihan untuk tetap mau melakukan itu atau tidak. Tapi ketika mereka benar-benar tidak tahu itu kan jadi serba salah juga. Mereka nggak tahu apa sih yang salah dari gue kan cuma kayak gini itu tuh mereka karena nggak tahu. Itu yang sayang sih. Itu tuh sering tuh di si grup shit posting tuh. Aduh, gue di Twitter nggak pernah, jarang pakai Twitter ya. Cuman di grup shit posting tuh, aduh komennya astaga, cowok aja takut loh, sampai nyebut betina cuy. Betina tuh untuk hewan, lu sekolah sampai berapa tahun anjir? Iya, dia bilang ada cewek kan postingnya, maksudnya kan yang kasus yang kemarin yang aku kirim itu loh, yang screenshot itu kan. Itu bahkan dia ngomong nih, betina kayak gini. Ya dia kan cewek, bajing itu kan betina tuh untuk hewan. Sensor. Parah sumpah. Parah itu. Sensor. Lu nggak mau, tapi lucunya gini, kan laki-laki kalau disebut jantan dia senang ya. Iya, dan itu kan berlaku ke konsep ketika ada pelecehan seksual gitu. Jadi kayak kalau ada gula gimana semut nggak pada nyamperin, that's also the thing gitu. Itu kayak condescending, kayak lu terlalu menyesalkan gitu. Kalau lu semut kenapa nggak sekalian lu bugil terus merayap gitu loh. Kayak jangan disamain gitu, nggak apple to apple. Itu kayak apple to pisang banana, kayak pisang tau nggak sih? Mesti kayak apple to kayak nggak gimana ya, nggak masuk akal gitu loh. Nah, terus yang kemarin yang baru-baru ini tuh sempet rame. Jadi ya kenapa sih cewek ada cowok yang ngomong, dia bilang ya kalau gitu perempuan yang boleh pakai baju semaunya mereka, misalnya mereka mau mengekspresikan dirinya tuh ya pantas diperkosa, kata cowok itu. Ya kenapa? Karena pantas, he says, nggak si cowok itu bilang gitu, karena ya gitu, kayak lu lagi misalnya tahu lagi apokalips, lagi ada tren tubusan, terus lu keluar rumah, gimana lu nggak dimakan sama zombie? Terus aku mikir, laki-laki zombie, ya berarti nggak punya otak apa gimana nih maksudnya? I don't wanna say that, but tapi kayak gimana sih gitu loh. Terus kayak kucing dikasih ikan masa nggak mau, kayak wow. Kayak maksudnya gini loh, kita harus setuju dulu bahwa kalau misalnya cewek pakai pakaian yang bahannya minim, cowok melihat kalau dia cowok pasti ada reaksi biologis ya. Itu penting, itu normal. Lu kalau nggak ada reaksi, nah baru dia bertanya, lu cowok bukan sih? Kayak cowok tapi orientasi seksualnya nggak hetero. Iya, itu normal. Cuman yang membedakan lu antara anjing dan manusia, adalah yang namanya PFC, prefrontal cortex. Nah itu dia letaknya di bagian depan otak. Gitu loh. Itu yang membedakan antara lu dan manusia. Nah kalau lu bisa membedakan mana nafsu dan mana suka, dan lu bisa mengambil tindakan yang tepat, itu berarti lu ini berfungsi dan lu punya ini. Nah kalau itu lu berpikir terus mikirnya pakai kepala yang di bawah, itu yang bikin lu jadi anjing gitu loh. Gini gitu loh. Kepala yang disensor, yang disingkat itu yang kamu cari. Iya, si Joni. Alright. Gitu loh. Jadi itu yang membedakan aja. Ya, lu kalau mau dibilang laki-laki beneran dan lu manusia yang baik, harusnya pakai otak gitu loh. Kalau ya kita nggak memungkiri bahwa laki-laki itu punya reaksi biologis tertentu ketika melihat hal tersebut. Jangankan lihat doang.
pada beberapa kasus bau keringat cewek pun bisa merangsang hal tersebut. Istilahnya kayak anjir kayak itu loh, kayak itu primal. Itu primal gitu. Reaksi biologis. Ada reaksi biologis. Normal. Itu completely normal. Cuman ya itu tadi, lu punya ini, pakai juga bro, jangan yang terus lu simpan gitu loh. Jangan jadi hiasan. Jangan jadi hiasan gitu loh. Apalagi tuh apalagi kayak mendekati kasus-kasus pelecehan yang melibatkan kayak dosen atau pejabat gitu. Lu anak kuliah masih oke lah, kalau lu mahasiswa oke lah, kayak mungkin nggak bisa, lu lagi proses mengenal diri lu sendiri, tapi lu udah dosen lo, atau udah pejabat, lu selama ini lu ngapain gitu loh, kayak jangan salah, pejabat DPR ada yang lulusan bukan sarjana. Iya, maksudnya kalau istilahnya lu berada dalam posisi kayak gitu tuh otak lu dipakai gitu loh, seenggaknya gitu loh. Itu yang sayang. Gitu loh. Saya laki-laki ini nggak semuanya baik ya. Saya juga nggak selamanya baik. Saya juga punya kesalahan. Cuman pakailah otakmu gitu loh. Jangan ya itu ya, jangan kayak anjing gitu loh. Jangan pakai insting lah. Pakai akal budi. Iya, gitu loh. Gitu sih. Insting kalau reaksi biologis lo harus bisa memproses itu. Nah, ini juga saya mau tanya nih. Kira-kira Mbak, harus nggak cowok-cowok di Indonesia, anak-anak di Indonesia diajarin soal hal tersebut, soal perempuan dan laki-laki ini setara? Ya harus. Ya maksudnya aku sendiri sih sebagai konsep, misalnya aku punya anak, aku akan mengajari anakku misalnya laki-laki, aku akan mengajari untuk tidak menyentuh sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain tanpa konsennya mereka. Jadi ya aku berusaha untuk, selama ini kan yang didengungkan adalah perempuan harus bisa menjaga diri, perempuan tuh harus gini, harus gitu, harus gini. Tapi sementara laki-laki tuh kayak dibebaskan. Nah, gitu maksudku pertanyaan gue tadi kayak gitu. Yeah. Apakah dari kecilnya harus diajarkan? Apakah kayak dulu kan, kayak misalnya nih, maksudnya kesetaranya maksudnya kayak gini nih. Kalau tempat saya, laki-laki tuh harus ke kebun, harus ini, harus gini. Terus perempuan, ya kamu masak gitu. Nah, kira-kira perlu nggak untuk kedepannya perlu nggak untuk generasi baru diajarin bahwa that's not the case, itu loh? Ya perlu ya. Ya kalau aku sih ketika kita sudah sadar bahwa suatu hal itu bukan dibedakan berdasarkan jenis kelamin saja, tapi juga berdasarkan misalnya memang minatnya ke arah mana, ya kita harus paham gitu loh. Kayak misalnya mungkin ada anak laki-laki yang suka mengeksplorasi make up gitu, itu kan skill ya, bukan berdasarkan karena ngondek apa gimana gitu loh. Jadi ya menurutku itu cuma sekadar skill gitu. Tapi juga emang itu risky banget karena dari dulu kan selalu ada gender dysphoria macam-macam gitu tuh kan selalu jadi isu buat masyarakat. Jadi ya harus ditingkatkan awareness-nya, tapi ya disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa dan cara penyampaiannya sih. Oke. Nah, ini sebenarnya saya simpan di paling terakhir sih, tapi ini pertanyaan yang paling agak fundamental sih sebenarnya. Mbak Iti mulai kapan belajar soal ini? Maksudnya mulai aware soal hal ini karena apa? Maksudnya kan orang punya alasan masing-masing untuk mempelajari hal ini. Kalau Mbak Iti sendiri, maksudnya ini kan Mbak Iti yang jadi guest-nya toh. Jadi saya tanya, kenapa Mbak Iti mulai? Kalau aku sih dulu awalnya tuh aku agak patriarkal awalnya dulu, yang zaman SMA sampai kuliah awal sampai akhirnya aku, karena terkondisi dari budaya dan didikan orang tua. Karena memang didikan orang tua dari dulu itu seperti itu, kayak ya perempuan tuh harus gini, harus gitu, harus gini, harus gini, harus gitu, banyak lah. Nah, suatu waktu aku pacaran dengan seorang cowok dan mengalami sebuah abuse. Maksudnya dalam artian abuse tuh fisikal, sama juga banyak hal secara emosional dan juga ideological. Kayak dari dulu tuh misalnya ketika aku pacaran sama dia tuh ada hal-hal di mana dia tuh tidak memperbolehkan aku untuk melakukan hal-hal yang kayak bersosialisasi dengan teman-teman cowokku, padahal aku kan dari dulu sebenarnya tomboy. Terus kayak
ini itu nggak boleh, itu tuh nggak boleh. Terus konsepnya kayak misalnya dia lulus kerja, terus dia nikah sama aku, terus aku nggak boleh kerja gitu. Dan harus melakukan kegiatan di rumah, dan harus memasak, harus belajar masak, harus jago masak karena ibunya dia jago masak. Jadi ketika aku nggak jago masak, dia mikirnya nanti mungkin aku akan jajan di luar aja daripada makan masakanmu. Dan aku kayak yang waktu itu tuh masih kayak struggle banget gitu loh. Ketika sudah di abuse kayak gitu tuh kayak ya gimana ya, perasaan tidak berharga, perasaan takut ditinggalkan, karena gue tuh cuma kayak gini doang, tapi dia bisa cinta banget sama gue, tapi nanti kalau misalnya dia pergi, gue sama siapa, nggak ada yang mau sama gue gitu loh. Kayak apa, dissociative kognisi gitu. Feeling worthless-nya tuh kenceng banget gitu loh. Jadi kayak aduh, aku harus jagain dia banget nih, jangan sampai dia pergi sama orang lain. Meskipun sebenarnya aku sendiri tuh merasa dijahatin banget gitu loh. Kayak aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gitu, aku punya pikiran untuk pengen S2, pengen jadi dosen tuh kayak dia nggak usah lah, ngapain, nanti kamu lebih pintar dari aku, terus aku nggak kamu hargain lagi. I was like, at that time kayak aku berpikir, masa sih aku akan seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya terus putus dengan cara yang sangat menyakitkan, sampai akhirnya terus diteror beberapa kali juga sama pacar barunya dia waktu itu, yang sekarang sudah jadi istri. Ya itu sampai akhirnya setelah putus itu, setelah struggling dengan perasaan worthless yang benar-benar sebulanan lebih itu menangis terus, itu tuh terus aku kayak akhirnya kayak coba, emang kenapa sih kalau aku kayak gini, emang kenapa sih kalau aku temenan sama cowok, emang kenapa sih. Dia tuh pernah waktu kita pacaran, ketika aku habis pergi sama teman cowokku, dia ngatain aku I don't wanna say that, but that's itu menyakitkan sih ketika itu cuma hanging around dengan temanku cowok yang dia pun kenal gitu loh, dia tahu, tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Ketika aku berusaha akrab sama temennya dia tuh, dia merasa kayak aku tuh cewek pencari perhatian, attention seeker gitu loh. Padahal kan maksudnya, misal aku pacaran sama kamu, terus aku pengen berteman dengan temennya kamu tuh, masalah nggak sih gitu loh. Cuma sekedar hai doang gitu loh. Tapi dia kayak merasa kalau kamu tuh attention seeker banget, kalau kamu kayak gini nanti kamu direbut sama ini, atau kamu selingkuh sama ini. Cara berpikirnya itu benar-benar kayak gitu, sampai akhirnya wah, aku nggak berharga banget sampai beberapa bulan tuh, sampai kayak aduh gimana nih gitu. Sampai akhirnya bergumul dengan diri sendiri. Terus aku ikut komunitas di situ tuh ada satu anggota yang dia diem aja, tapi aku pernah ngobrol sama dia sampai akhirnya dia menjelaskan kalau ada loh sesuatu yang bernama feminis, ada loh kamu bisa mengekspresikan dirimu, kamu dianggap setara, kamu gini, kamu tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu, ketika kamu dibegitukan gini. Sampai akhirnya aku baca beberapa literatur, aku mulai kayak I see gitu loh. Sampai akhirnya ternyata ya memang kayak gitu tuh, memang entah karena awareness-nya atau emang dia memilih untuk melakukan itu. Sampai akhirnya aku merasa kayak sebenarnya aku boleh kok mengekspresikan diriku, aku mau gimana aja tuh sebenarnya boleh. Aku mau S2, aku mau berteman dengan beberapa cowok, banyak cowok pun nggak masalah gitu loh. Selama memang itu masih pada batas aturan norma Indonesia gitu loh. Jadi ya itu sampai akhirnya aku sedikit banyak mulai vokal soal itu sih. Dan dalam proses belajar mengenai feminisme itu kira-kira ada nggak sih hal yang merubah pemahaman Mbak Iti soal kayak laki-laki itu harusnya seperti apa, atau misalnya pemahaman mengenai sikap peran laki-laki gitu loh untuk perempuan, kayak kan Mbak Iti udah mengalami ini kan ya, kayak gitu ya. Kira-kira itu menurut Mbak Iti membuka pikiran Mbak Iti nggak sih soal laki-laki gitu loh? Buka banget. Terutama aku mikirnya besok yang jadi pasanganku, misalnya nih aku berpacaran, yang nanti bakal jadi pasangan. Entahlah kapan ya. Amin. Diaminkan ya. Sampai konsep
Jangan ketawa kalian. Nggak ketawa, mendoakan. Iya, gitu. sampai pada konsep aku mau menikah dengan orang yang seperti apa tuh aku membayangkan untuk jangan sampai aku jadi orang yang permisif dan membiarkan segala hal diperlakukan ke aku tuh dengan ya udah gitu. Jangan sampai sih. Kalau aku maunya jangan sampai si suami merasa bekerja mencari penghasilan terus si istri yang bekerja di rumah itu tuh tidak dianggap setara karena gue yang cari duit gitu loh. Itu aku sih. Ya bahkan significant otherku pun punya pandangan patriarkal juga. Iya. Jadi itu nggak cuma laki-laki dong, juga cuma perempuan, juga cuma laki-laki tapi perempuan juga. Gitu. Jadi ya aku berharap besoknya aku tidak menjadi orang yang seperti itu yang kayak menekankan cewek tuh harus gini-gini, cewek tuh harus bisa masak kalau enggak nanti diomelin sama mertua, kalau cewek tuh harus dandan yang cantik kalau enggak nanti suaminya selingkuh atau gitu. Enggak, ya aku berharap tidak seperti itu sih pasanganku. Nah tadi kan kalau yang pemahaman Mbak Iti untuk laki-laki ya, kalau Mbak Iti setelah mempelajari feminisme terus apa dampak yang Mbak Iti rasakan terhadap bagaimana Mbak Iti mempersepsikan diri sebagai perempuan dan juga bagaimana Mbak Iti melihat perempuan lain itu seperti bagaimana? Aku dulu judgmental banget orangnya. Jadi ketika dulu waktu sebelum sebelum turnover point-nya itu, aku sering berpikir kalau perempuan yang pakai baju sedikit terbuka tuh kayak gitu. At that time sampai akhirnya ketika sudah memahami itu kayak aku bisa kayak mengapresiasi ini orang mengekspresikan dirinya gitu loh. Dia berani loh untuk menunjukkan dirinya seperti apa, berekspresi, berpakaian seperti ini. Atau misalnya aku bisa melihat laki-laki yang bisa memperlakukan wanita secara baik dan bukan sebagai objek gitu tuh, terus kayak apresiasinya jadi lebih banyak sih. Berusaha untuk mengurangi judgment terhadap ekspresi perempuan. Misalnya ada yang kulitnya hitam atau putih gitu tuh, ya cantik itu bukan putih gitu. Cantik ya walaupun hitam juga kamu bisa cantik. Cantik gitu. Itu subjektif. Ya cantik itu spellingnya bukan PUTIH. Betul, tapi CANTIK. Bukan. Spelling gue dapat 10 pas SD cuy. Tepuk tangan dulu. Bukan LANGSING gitu. Jadi ya gitu. Aku berharap enggak sih apa sih? Aku lebih tidak judgmental terhadap hal seperti itu. Jadi sekaligus karena belajar psikologi juga sih. Jadi memahami bahwa kan karena tiap individu itu berbeda atau gitu. Jadi lebih terimplementasikan. Kira-kira bicara soal psikologi ini kira-kira harus nggak sih feminisme ini diajarkan juga dalam kelas-kelas psikologi? Sebenarnya sudah kan, maksudnya pemahaman seperti itu kayak ada psikologi gender juga kan, seksual dan gender, ya itu, jadi ya menurutku sudah, tapi mungkin lebih bisa di-explore lagi mengenai hal itu ya, nggak melulu soal kriminalitas berbasis gender ya kan biasa. Dari kabar-kabar anginnya saya dengar sih belajar soal itu ya, tapi aku tidak ambil konsen. Oke, mungkin ada lagi yang Mbak Iti mau sampaikan kepada pemirsa mungkin mengenai feminisme, mengenai apa yang salah mengenai feminisme atau apa yang diharapkan untuk ke depan orang lebih mengerti gitu loh soal itu. Ya, aku berharap sih kalau teman-teman yang nonton ini ya harus yang nonton ini ya biar denger. Aku sih berharapnya teman-teman yang nonton ini itu bisa setidaknya untuk memahami bahwa konsep feminisme itu bukan perempuan di atas laki-laki, tapi perempuan sama laki-laki itu berada di tingkatan yang sama gitu loh. Meskipun dibedakan berdasarkan kemampuan perempuan untuk hamil atau laki-laki mengeluarkan sperma, itu kan memang kodrati itu seksual ya, itu biologis itu. Ya, itu biologis gitu. Jadi ya aku berharapnya ketika tidak tahu kita mencoba mempelajari itu, bukan berusaha bertahan dengan kekolotan. Aku berusaha untuk tidak mengatakan itu. Jangan kolot-kolot lah, berusaha untuk lebih terbuka gitu loh. Toh
kalau kalian ngelihat ibu kalian atau saudara kalian diperlakukan secara tidak adil, apakah kalian terus iya aja? Kan juga enggak. Lebih baik jangan seperti itu gitu. Betul. Jangan melestarikan budaya yang maksudnya bukan budaya konteks adat ya, tapi budaya yang berhubungan dengan merugikan perempuan, tidak setarakan perempuan, menganggap bahwa laki-laki itu lebih dari segala-galanya, dan juga menyamakan perempuan dan gula, laki-laki dan semut. Itu tuh kayak itu nunjukin, itu bukan cuma nunjukin Anda seksis, tapi Anda goblok. Karena manusia nggak sama kayak semut ya. Dan cewek itu nggak kayak gula, cowok itu nggak kayak semut, oke? Kalau cewek itu gula, kenapa dia nggak kotak? Itu. Karena aku gula pasir. Gitu loh, jadi mohon itu. Ya gitu, itu aja sih. Aku berharapnya, ya kalau misalnya memang perempuan pun gitu, kalau misalnya teman-teman yang perempuan nggak tahu soal feminis, merasa terkungkung dengan hal-hal yang berhubungan dengan eksplorasi diri, ya coba belajar, mencoba untuk mencari komunitas yang lebih aware. Apalagi jangan bersama dengan teman-teman yang toksik, yang cuma ngelihat kalau ketemu cuma bisa bilang lu gendutan ya, itu that's bye. Ya mencoba mengimprove diri itu dengan cara yang bermacam-macam, dengan membaca, belajar, mendengarkan, mencari komunitas gitu aja sih. Oke, itu Mbak Iti, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, pesan-pesan? Ya semoga jangan kalau misalnya ada yang aku salah ngomong atau misalnya soal sejarah tadi aku sedikit salah, ya silahkan baca sendiri ya. Sama saya juga. Ya bukan Mbak Iti. Ya gitu kami datang ke sini berdasarkan cuma WA doang. Mbak bisa nggak besok? Bisa, oke, ayo datang ke sini. Lu baca nggak? Mbak kagak. Sama aku juga kagak gitu. Tapi ini keresahan kami ya, karena banyak orang, mungkin gara-gara beberapa orang yang mendeklarasikan diri, gue feminis, lu patriarki gitu, ngapain lu buat bekal buat bapak lu gitu, terus kan gak lucu bapaknya, terus ngapain gue nyesel ngelahirin lu ya gitu, kayak itu kan pemahaman yang salah, itu harusnya diluruskan gitu loh. Jadi harapan kami, karena hal ini nih kayak hal yang benar-benar baru di Indonesia, dalam artian orang-orang banyak yang nggak ngerti soal ini. Nah, setelah menonton video ini, teman-teman tuh mencari gitu loh, sebenarnya apa bagus dan apa kurangnya dari konsep, dari ide ini, dari ide feminisme ini. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Jangan lupa klik subscribe, komen, like, dan share. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya di episode 8. Yay. Dan salam Soul Podcast. Salam tempel. Ya. Dadah.